Selamat datang, Iya, Bu. Ananda Ibu. Datang, silakan duduk Ananda Ibu. Oke, Bu. Selamat datang Ananda Ibu. Ya, Bu. Selamat pagi ya. Iya, Bu. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, gimana setelah Lebaran? Perasaannya, Lebarannya bahagia? Bahagia, Bu. Bahagia, alhamdulillah. Nah, di sini enaknya ibu manggil apa nih sama Nanda? Siapa namanya? Cika, Bu. Oh, Cika. Jadi panggil Cika ya, biar lebih enak kita ya. Iya, Bu. Sebelumnya ibu mau ucapkan makasih ya udah datang ke ruang konseling ini, sudah percaya datang ke sini. Ibu harap nanti apa yang kamu ceritakan kita bisa menyelesaikan menuntaskan masalahnya ya nak. Iya, Bu. Sebelumnya boleh ibu tahu apa alasan Cika datang ke sini nak? Alasan saya, Bu, karena saya dulu saya suka mengurung diri, Bu. Oh, suka mengurus Iya. Kemudian jadi karena di keluarga saya ini orang tua saya ini sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi nggak ada waktu untuk di rumah untuk saya tuh sharing pelajaran pada pas saya di sekolah, Bu. Jadi saya ini sering suka diam di sekolah, itu yang membuat saya tidak mengeluarkan eksplorasi sosial saya, Bu, sama teman-teman saya gitu, Bu. Oh, jadi kamu ini punya masalahnya diri kamu karena tidak adanya orang yang mensupport di dalam kamu, Iya. gitu pula dengan keluarga kamu. Kalau boleh ibu tahu, ibunya kerja juga, ayah juga kerja. Iya, Bu. Oh, dua-duanya karir ya. Makanya kamu lebih banyak tinggal di rumah tanpa adanya pertanyaan dari keluarga gitu. Dan orang tua saya juga, Bu, juga nggak peduli terhadap diri saya. Oh, kurang peduli. Iya, asal uang hidup saya lancar. Jadi kemudian kamu lancar, ada kamu ditinggalkan begitu. Padahal saya nggak peduli, nggak terlalu memikirkan uang sih, Bu. Saya butuh tuh kayak kasih sayang, untuk waktu untuk bersama gitu. Ibu paham. Kalau ibu boleh tahu, ada adik, kakak atau abang? Saya ada 2 saudara. Kamu yang ke Saya naik terakhir. yang terakhir. Yang pertama, Abang saya sudah menikah, Bu. oh sudah menikah. Oh, jadi kamu di rumah sendiri merasa kesepian, Iya, Bu. sehingga kamu pun bersosialisasi sama teman juga nggak biasa Karena saya tertutup sama orang pun, jadi jarang berbicara karena saya jarang diajak. jadi kamu nggak pandai ya mengeksplorasi sosial Iya. kamu itu karena dari rumah pun kamu juga sendiri Iya. gitu. Oh, begitu. Nah, kalau boleh ibu tahu, dari ke abang ya kan? Iya. Ke abang juga dulu seperti itu juga, ditinggalkan uang lalu udah seperti itu aja gitu. Iya, Bu. Kami sama berdua. Oh, begitu. Dari Semenjak kami kecil itu lah, Bu. Saya tuh diasuh sama pengasuh. pengasuh, Bu. Dititipkan sama nenek. Kalau hubungannya tetap lancar ya kan, masih bicara ada tapi kurang komunikasi. Cika pernah nggak berbicara kepada orang tuanya tentang ibu aku hari ini dapat nilai segini, ayah aku dapat segini, pernah nggak membicarakan hal yang seperti itu? Kalau Cika itu dia tidak butuh sebenarnya uang yang ditinggalkan banyak, tapi butuh support juga dari orang tua untuk dengar ceritanya, ada pernah? Tidak pernah, Bu. Sekalipun pernah dari melalui via WhatsApp, Bu. Oh, Itu pun direct aja. direct aja. Oh, jadi orang tua itu pulang sehari itu tidak pulang? Ada orang tua ini yang Bu, orangnya malam, jadi nggak pernah jumpa. Malam Jumpa pun pulang. pagi pas sampai. Oh, gitu. Tapi kalau untuk kekerasan tidak ada kan? Tidak ada. Kekerasan tidak ada ya. Cuman kurangnya kasih sayang, pembinaan, support orang tua ya. Ananda Cika merasa nggak kalau kekuasaan orang tua Ananda Cika itu yang mengendalikan diri Ananda, kayak Ananda harus seperti ini, Ananda harus seperti ini, atau memang kehidupan Ananda memang punya Ananda, tapi
Tidak ada dukungan orang tua atau bagaimana? Keluarga saya ini kok kayak gini, pendidikan saya sih kurang diperhatikan, tapi saya itu sudah diatur masa depannya. Seperti yang di habis tamat SMA ini saya harus kuliah di sini, harus ambil profesi ini gitu. Dikendalikan ya diri Gitu. kamu. Padahal bukan minat dari saya sendiri. Nah, dari cerita Ananda tadi, apa saja yang biasanya Ananda lakukan untuk menguatkan diri Ananda dari kelemahan-kelemahan Ananda yang kurangnya perhatian dari orang tua? Biasanya Ananda melakukan hal-hal positif atau negatif? Ada positif Bu. Ya, positifnya seperti apa? Seperti kayak menulis jurnal, kayak dengan perasaan yang terjadi pada saat itu saya sering sedih gitu Bu. Kalau kok nih kalau negatifnya Bu, itu kayak saya menghabiskan waktu untuk bermain game gitu. Bermain game. Oh, jadi kalau positifnya Nanda lebih sering menulis di diary? Iya. Oh, begitu. Kalau negatifnya terlalu lama bermain game ya. Iya. Karena tidak ada juga teguran dari orang tua untuk berhenti sehingga Nanda lupa waktu ya. Iya. Nah, dari yang Ananda lakukan selama ini, apakah Ananda ada pernah melakukan cara yang efektif untuk bisa berbicara dengan kedua orang tua, seperti bilang bahwa Ananda sedang libur, kita ingin jalan-jalan Bu? Apakah Ananda pernah seperti itu, melakukan hal-hal yang efektif biar orang tua Ananda lebih sering di rumah? Pernah nggak? Pernah Bu. Contohnya saya tuh misalnya kayak libur lebaran gitu, libur cuti sebelum lebaran. Nah itu saya bilang Bu, Ma kita ini nggak pulang nggak lebaran ini. Itu orang tua tuh kayak nanggapinnya kayak biar cuek gitu Bu. tapi dilakukan. Dilakukan. Jadi sudah ada ya hal-hal efektif yang Anda lakukan agar orang tua tetap stay di rumah gitu. Tapi tidak ada kan seperti kekerasan yang sampai melukai fisik bahkan batin Anda? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, dari yang cerita Cika sampaikan, menurut Cika, menurut Ibu, Cika ini kurang ya komunikasi terhadap orang tuanya karena orang tuanya berkarir dua-duanya. Nah, dari Cika setuju nggak kalau kurang sehatnya keluarga Ana dan Cika itu karena kurangnya komunikasi? Setuju ya? Nah, dari cerita Cika tadi, pernah nggak Cika merasa orang tua Cika ini memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap Cika tapi tidak pernah mensupport dan tidak tahu apa yang Cika inginkan? Iya Bu. Ya. Jadi orang tua saya ini lebih memperhatikan, tapi dia harus mau Cika kayak gitu. Oh, tekanannya tinggi ya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kondisi belajar Cika ya kan? Nah, jadi Cika juga merasa apakah bahwa orang tua Cika kurang memberikan ruang untuk berekspresi dan mengambil keputusan? Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi orang tua saya ini terus menuntut gitu, menuntut saya harus kayak gini, saya harus ngambil ini gitu. Sehingga saya tuh nggak bisa mengeksplorasikan apa minat saya, apa bakat Cika ya begitu. Terlalu dituntut begitu ya, padahal tidak pernah memberi support dari belakang gitu ya. Setelah orang tua Cika ini yang dari Ibu nilai terlalu menggunakan karena kekuasaan mereka itu untuk mengatur diri Cika, sehingga Cika tidak bebas bereksplorasi, tidak pernah ditanya bagaimana perkembangan sekolahnya, perkembangan belajarnya, bahkan perkembangan pribadi pun terkadang tidak tidak dilihat, tidak gara orang tua. Padahal itu sangat penting ya jika orang tua itu untuk memberikan dukungan, memberikan hal-hal positif sehingga anak-anak itu bisa bereksplorasi terhadap sosial bersama. Menurut Ibu, dari penilaian Ibu, maka dari situ makanya Cika terlalu menyendiri, sehingga kurangnya Cika sosial seperti teman yang Cika ceritakan tadi, karena kurangnya yaitu
kurangnya dari orang tua pun juga tidak ada. Ananda Cika juga sendiri di rumah, tidak ada yang lain ya kan, cuma pengasuh. Itulah makanya Ananda itu terlalu sering menyendiri. Nah, dari yang ibu harapkan, jika mulai sekarang coba sering cerita ke orang tuanya. Eh, Kalau misalnya sama orang tua jika, nah di hari Sabtu Minggu kan ada ya kan waktu weekend kita. Nah di situ coba jika sering mengajak orang tuanya mengobrol, untuk mengajak sarapan pagi bersama, sarapan makan siang, makan malam, cerita cerita, coba jika ceritakan tentang bagaimana, walaupun tidak didengar, coba sering-sering aja diajak bercerita. Nanti lama kelamaan orang tua jika insya Allah bisa lebih perlahan mulai mengerti bahwasanya Cika juga butuh didengarkan oleh orang tua ya, sehingga kalau sudah seperti itu, nah itu untuk di keluarga ya. Untuk diri Ananda Cika sendiri, ibu harap Cika lebih banyak bereksplorasi kepada teman-teman. Coba Cika mulai berteman kepada teman ini, mulai bergaul, mulai mengajak cerita, jadi sehingga Cika tidak sendiri. Cika tidak merasa bahwa Cika cuma sendiri di dunia ini, tidak ya Ananda. Ananda punya teman yang sangat banyak. Jadi ibu harap Ananda Cika mau ya mulai, ibu harap Ananda Cika mulai dari melakukan hal-hal kecil ya di terhadap keluarganya ya. Iya ibu. Bisa kan? Bisa ibu. Nah, kalau begitu. Nah, kalau begitu setelah yang ibu berikan arahan tadi, ada nggak langkah-langkah yang ingin Cika lakukan di rumah nanti awal? Apa saja yang ingin Cika lakukan? Langkah yang Cika lakukan itu kok ya seperti kayak orang tua baru pulang, Cika sapa gitu. Ya itu. Cika sapa namanya Bu. Lalu mengajak ceritakan apa yang keadaan di sekolah tadi gitu. Itu dimulai dari hal-hal kecil itu ya, Nada Cika ya. Nah, dari sesi konseling kita ini, ibu harap Nada Cika sudah mulai lega ya. Nah, dari sesi ini Nada Cika sudah mulai berkurangkah rasa khawatirnya atau makin bertambah, bagaimana ini setelah sesi konseling ini? Setelah sesi konseling ini Cika merasa kayak lebih lega gitu Bu. Lebih terbuka, jadi saya tuh merasa plong gitu. Gitu Bu. Nah, Anda jika sudah mulai lega, ibu juga sudah memberikan bantuan ya, masukan. Semoga Anda bisa lebih berproses ya terhadap pertumbuhan perkembangan temannya, keluarganya juga insya Allah lebih harmonis ya Cika. Nah, ibu harap nanti sesi selanjutnya jika Cika memang masih memiliki masalah atau yang belum kelar, Cika boleh datang ke sini lagi ya. Nah, nanti kalau sudah ada perkembangan bisa ceritakan kepada ibu juga ya. Perkembangan lebih bagus atau lebih menurun. Nah, terima kasih Ananda Cika sudah datang ke tempat ibu. Sekali lagi ibu bilang bahwasannya apa yang Anda ceritakan, keluh kesah Ananda di sini akan ibu rahasiakan untuk kita berdua saja ya. Iya ibu. Oke, kalau begitu terima kasih Ananda Cika. Terima kasih ya ibu. Iya, sama-sama Ananda Cika. Nanti kalau ada apa-apa bisa datang ke ibu lagi ya Nanda. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.